Kita sudah ada di bab yang terakhir di kelas Grow, bab 6 tentang tempat pertumbuhan. Saya percaya selama mengikuti kelas Grow ini, saudara boleh bertumbuh. Hari ini kita akan belajar bersama Pastor Lingke dari IFGF Manado. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, ini adalah materi yang terakhir di kelas Grow. Saya berharap Anda semuanya masih tetap semangat belajar gitu ya. Nggak terasa ya Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya, Anda sudah ada di materi yang terakhir. Ini kita sudah ada di materi dengan judul tempat pertumbuhan. Saya cuma ingin memastikan kembali buat Anda semuanya, ketika Anda mendengarkan setiap materi yang ada dengan yang Anda miliki, dengan materi yang ada di tangan Anda, supaya Anda bisa mencatat setiap poin demi poin, karena kerinduan kami ketika Anda mengikuti kelas Discipleship Journey ini bukan cuma sekedar Anda mau belajar, tapi Anda boleh mengalami yang namanya pertumbuhan. Bukan cuma pertumbuhan secara fisik. Orang gitu ya, kalau akhir-akhir ini selalu merasa bahwa ketika badannya terlalu gemuk akan berusaha untuk melangsingkan tubuh, oke? Ketika dia terlalu kecil akan berusaha supaya badannya katanya bertumbuh menjadi normal, menjadi sama, menjadi relevan, menjadi apalah gitu ya. Tapi berbicara tentang pertumbuhan kerohanian, seharusnya setiap hari Anda mengalami yang namanya pertumbuhan. Nggak mungkin akan ada kata grow kalau tidak terjadi pertumbuhan. Semoga Anda setuju dengan saya, oke ya? Tetap semangat, tetap semangat karena ini adalah bab yang terakhir. Sekali lagi, Anda tetap enjoy semuanya, dan kerinduan kami setelah Anda selesai di kelas Grow, Anda akan masuk lagi ke kelas yang selanjutnya, yaitu serve dan menyelesaikan sampai dengan lead. Demikian dari saya. Oh enggak. Oke. Saya punya satu anak mentoring di PPA, yaitu Pusat Pengembangan Anak. Pertama kali saya dikasih oleh PPA ini untuk bisa mementoring anak ini. Bagi saya anak ini unik. Kenapa? Karena anak ini sangat tidak suka berinteraksi. Bapak Ibu Saudara, teman-teman bisa membayangkan orang yang susah diajak ngomong gitu ya. Dia pertama kali saya datang gitu ya, saya kenalan. Intinya komunikasi itu terjadi cuman apa yang saya tanya itu yang dia jawab. Selesai. Gitu ya. Gak ada lagi basa-basi A, B, C, gak ada. Cara duduknya sebagaimana dia duduk dengan posisi seperti ini, dia kan begini terus. Sampai saya ngomong, oke, kamu boleh bebas, baru dia bebas. Bebas pun itu tidak sebebas-bebasnya, gitu ya. Waktu saya mulai tanya, karena dia sudah mulai kuliah, dan dia kena di masa kuliah waktu masa COVID, ya, saya tanya ke dia, kamu lebih suka kuliah secara online atau onsite? Dia dengan entengnya jawab online, gitu ya. Tapi masa COVID, puji Tuhan tidak berlangsung lama sekali, gitu. Dia harus masuk yang namanya kuliah secara onsite. Nah, disitulah masalah yang bagi dia muncul. Kenapa? Karena dia harus berinteraksi dengan banyak orang, apalagi orang-orang itu yang belum pernah dia kenal. Di awal dia masuk kuliah, dia bilang ada banyak hal yang bikin dia tidak nyaman. Sampai dia sempat ngomong ke saya, dia ingin berhenti kuliah, cuman karena dia merasa bahwa dia sulit berkomunikasi dengan orang lain. Tapi pada akhirnya dia berhasil membangun satu komunikasi dengan orang-orang yang lain, dan yang bikin saya kaget gitu. Di sisi lain kaget, senang, kayaknya bercampur aduk gitu ya. Karena tiba-tiba dia datang kepada saya dan ngomong seperti ini ke saya di sekitar bulan Juni, Juli tahun kemarin. Dia ngomong, dia bilang seperti ini, Kak, saya lolos ikut seleksi pertukaran mahasiswa. Karena sekarang ada yang namanya kurikulum mahasiswa merdeka. Saya sempat, serius gitu ya? Karena melihat orangnya seperti itu, kayaknya nggak mungkin dia akan mengikuti program ini.
Tapi singkat cerita dia berhasil, ya. Dia sudah selesai, dia sudah pulang selama 6 bulan. Dia mengikuti program ini di salah satu universitas yang ada di Bandung. Dari seorang anak yang merasa bahwa dengan dia hidup sendiri tanpa orang lain, dia pikir itu oke-oke aja. Tapi ternyata membuktikan dia sendiri yang ngomong. Dia butuh orang lain, dia butuh yang namanya komunitas. Di situ dia lihat ada begitu banyak hal yang berbeda di dalam dirinya. Yang tadinya anaknya merasa bahwa dia nggak mungkin, yang tadinya dia merasa bahwa dia kayaknya nggak akan pernah bisa diterima oleh orang lain. Tapi setelah dia ada di dalam satu komunitas di kampusnya dia, malah di situ dia mulai lihat, wow, ada banyak hal yang dia pelajari setelah dia mulai membangun satu hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47 berkata demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Sekali lagi, tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini satu hal yang luar biasa. Ternyata kehidupan jemaat mula-mula tidak cuma ada sekali pertemuan gitu ya. Kalau mungkin sekarang kita suka bilang, oh ya udah yang penting hari Minggu nih, karena kenapa? Karena kita ini orang Kristen. Tidak. Ternyata jemaat mula-mula mereka membangun hubungan itu setiap hari. Oke. Saya lupa siapa yang pernah mengatakannya gitu ya. Berkata bahwa pada dasarnya manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Dia butuh orang lain. Dia butuh komunitas, gitu ya. Dan itu bagi saya betul. Kenapa? Karena kita semua kena yang namanya masa pandemi. Banyak orang yang boleh dibilang merasa, saya sendiri kayak mau teriak gitu ya. Gak bisa kemana-mana, cuma di rumah. Gak bisa pergi jalan-jalan, gak bisa pergi keluar, mau beli apa aja kayaknya terlalu dikekang. Dan itu sangat tidak mengenakan gitu. Nah, dan bagi saya ya, betul gitu. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh komunitas, kita butuh bersosialisasi. Dan hal ini ternyata sejak dari awal cerita Alkitab di dalam Kejadian pasal 1 ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, ternyata Tuhan itu tidak kerja sendiri. Buktinya di mana? Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekali lagi ya, Tuhan sendiri ngomong, baiklah kita, kata kita, bukan saya. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ternyata ketika Tuhan mau menciptakan manusia, dia tidak bertindak sendiri. Kalau pakai kata kita, berarti di situ ada lebih dari satu orang. Ada komunikasi yang terjadi di dalam situ. Tuhan sendiri menunjukkan bahwa betapa pentingnya yang namanya komunitas, betapa pentingnya ada orang lain di sekitarnya. Kalau mau dilihat di dalam arti kata komunitas, di situ dijelaskan begini, kehidupan yang berasosiasi dengan sesamanya, seseorang yang saling bertanggung jawab satu sama lain. Dengan definisi di atas ini, maka kita bisa memahami bahwa komunitas juga sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, karena dalam komunitas akan ada pihak lain yang berasosiasi dengan kita dan bahkan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Mereka akan mendukung pertumbuhan kita. Dalam komunitas itu sekaligus memastikan kalau kita akan menghasilkan sesuatu bagi komunitas tersebut. Sama seperti sebuah benih, Bapak Ibu Saudara, teman-teman, ketika Anda tanam di satu lingkungan, ternyata lingkungan itu akan sangat menentukan apakah benih itu dapat bertumbuh dengan baik atau tidak. Saya di rumah, bukan sih sebenarnya saya yang tanam gitu ya. Ada seseorang yang dia cuma sekedar melempar biji pepaya, ya, biji pepaya gitu. Dan saya sempat kaget, ada beberapa yang ternyata bisa bertumbuh. Ada beberapa yang bisa bertumbuh, dan waktu saya lihat
ada satu pohon yang sudah bertumbuh lumayan bagus gitu ya, lumayan bagus, dan saya mulai lihat oh dia bertumbuh dengan baik karena di sekitarnya dia itu rumput-rumput liar yang tumbuh itu sangat sedikit sekali. Tapi ada yang satu gitu ya, dia masih begini, tapi malah batangnya itu mulai berubah warna. Kayak mulai hampir mau menuju kering, mau mati gitu ya. Dan ketika saya mulai lihat, oh ternyata di sekitarnya dia tumbuh rumput-rumput liar, bahkan rumput-rumput itu cuma disentuh sedikit oleh tangan saya, saudara, tangan saya langsung gatal. Dan itu terpengaruh karena lingkungan yang ada di sekitarnya. Begitupun dengan kehidupan Anda, ternyata ketika Anda ada di dalam satu komunitas, itu perlu. Tapi komunitas seperti apa itu juga ternyata akan mempengaruhi pertumbuhan Anda. IFGF, gereja kita, telah menyediakan satu wadah yang luar biasa yang akan membawa Anda bertumbuh di dalam satu komunitas yang disebut dengan I-Care. Atau sekarang lebih banyak disebut dengan Care Group. Ini adalah satu wadah, satu komunitas yang disiapkan oleh gereja kita, dan bagi saya ini adalah hal yang sangat luar biasa. Yang pertama, Anda dan saya diciptakan oleh komunitas bagi komunitas. Ingat di dalam Kejadian 1 ayat 26 tadi yang kita sudah baca sama-sama, di situ dibilang bahwa Tuhan itu menciptakan manusia di kata baiklah kita menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Ada satu dialog yang terjadi di situ gitu. Dan dari definisi komunitas yang sudah saya jelaskan tadi di atas juga kita tahu bahwa kalau Allah itu bersosialisasi dengan kita dan bertanggung jawab atas kehidupan kita karena kita ada di dalam komunitasnya Tuhan. Wow, Anda bisa membayangkan gitu ya, betapa luar biasanya ketika Tuhan sendiri yang menciptakan kita dalam satu komunitasnya Tuhan, dan sekarang kita ada di dalam komunitasnya itu. 1 Yohanes 1 ayat 3, apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kalau kita berada di dalam satu komunitas yang salah, maka resikonya saya yakin tanpa saya menjelaskan panjang lebar, Anda pun tahu bahwa itu akan membawa hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Saya sudah seringkali melihat hal itu karena saya banyak gitu ya bergaul dengan teman-teman TYC. Saya mulai melihat ketika mereka ada di dalam komunitas TYC, wow, hidup doa mereka, waktu bersekutu mereka dengan Tuhan, kesukaan membaca firman itu saya bisa lihat, gitu ya, saya bisa lihat. Tapi ketika mereka mulai keluar, mereka ada di dalam komunitas yang lain karena mereka masih sekolah, masih kuliah gitu ya. Saya bisa lihat dan mereka sendiri mengakui hal itu gitu. Jadi betapa pentingnya juga ketika Anda ada di dalam satu komunitas tersebut, pastikan bahwa komunitas Anda itu membuat Anda bertumbuh. Dan sekali lagi saya mau katakan bersyukurlah karena gereja kita menyiapkan yang namanya I-Care. I-Care ini adalah komunitas yang autentik. Kenapa? Karena di sini Anda boleh saling berbagi, Anda boleh share, Anda boleh bisa ada satu member care group saya gitu ya, dia ngomong begini, setiap kali kalau misalnya kita dikasih waktu untuk bisa berbagi, sharing gitu ya, orangnya kalau mau dilihat diam. Tapi ketika ada di care group, dia bisa ngomong banyak hal. Sampai ada beberapa yang lain ngomong begini, wow, ternyata si bapak ini orangnya begini ya, gitu ya. Dan dia bisa ngomong, dia bisa terbuka. Bahkan gitu, ini jadi satu hal yang sangat menarik di care group kami. Ketika care group itu ada di satu tempat gitu ya, kalau di sebuah rumah, ketika bapak ini datang gitu, dia akan selalu membuka dengan lagu ini, pintu anduk
bukannya masih terbuka. Dan secara spontan kita yang sudah duluan datang akan teriak, oh yeah. Ini tidak pernah dilatih sebelumnya, tidak ada loh, tidak pernah dirancang seperti itu. Tapi tiba-tiba Bapak ini yang kami kenal pemalu gitu ya, jarang berbicara gitu, kok bisa seperti itu gitu. Dan disitulah hal-hal yang saya lihat muncul dan terbangun di care group gitu. Jadi ketika Anda merasa bahwa ini adalah hal yang baik, ayo gitu ya, join di care group, gabung di care group. Mungkin Anda akan bilang begini, aduh Linke, di sini kita belum punya care group. Sekarang dimulai dari Anda. cari orangnya gitu ya. Cari orangnya, siapa? Gampang. Minimal kalau Anda sekarang sedang bekerja, coba mulai aja orang-orang yang sekantor dengan Anda. Kalau mungkin kalian yang kuliah, coba mulai ajak teman-teman terdekatmu dulu deh. Gitu ya. Itu yang paling gampang untuk membuka yang namanya care group. Dan di situ Anda pun akan mulai tahu bahwa ternyata di dalam dirimu ada sesuatu yang bahkan seringkali kita baru ngeh gitu ya. Oh ternyata saya ini bisa mendoakan orang. Anda tidak akan pernah tahu Anda bisa mendoakan orang. Kenapa? Karena Anda lebih suka alone sendiri. IFJF sudah memutuskan bahwa tujuan IFJF adalah untuk membawa orang-orang mengenal Kristus dan membawa mereka mengalami yang namanya pertumbuhan. Komitmen ini dinyatakan melalui mission statement dari IFJF, yaitu People is our mission, connect with God, make disciples. Dan strategi ini untuk mencapai misi ini dilakukan lewat kelas seperti ini, yaitu discipleship journey. Ada 4 kelas. Anda baru melewati kelas CAM, Anda sebentar lagi akan melewati kelas Grow, next Anda akan masuk di kelas Serve, dan terakhir di kelas Lead. Ini salah satu tempat untuk membawa Anda lebih bertumbuh lagi. Di kelas CAM, gitu ya, di kelas CAM, bagaimana pertama kali Anda datang, Anda berjumpa dengan Tuhan. Di kelas CAM, Anda sudah banyak belajar bagaimana yang namanya hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana yang namanya Anda mau belajar firman Tuhan, bagaimana Anda mau ambil tindakan, mau dimasuk dalam yang namanya baptisan selam. Hidup Anda dituntun oleh Roh Kudus setiap hari. Anda telah belajar itu di kelas CAM, gitu ya. Pemuritan di awal dengan sebuah keputusan untuk mengikuti Yesus, yang dilanjutkan dengan panggilan untuk membagikan berita keselamatan agar setiap orang mendapat kesempatan untuk datang kepadanya. Ya, gereja kita, saya nggak tahu apakah di tempat Anda suka menyatakan atau mengungkapkan, mendeklarasikan. Aduh, dari tadi saya mencoba mencari kata itu, saudara ya, mendeklarasikan yang namanya inilah kabar baik. Karena di situ selalu dia ngomong begini, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, gitu ya. Kalau Anda sudah mengalami hal itu, ayo bagikan itu juga kepada orang lain, gitu ya. Ketika Anda ada di kelas CAM, Anda menerima keselamatan, gitu ya. Anda mengambil satu tindakan mau memberi diri dibaptis, dan di kelas CAM itu juga seharusnya membawa Anda untuk memberanikan diri. Saya mau covenant nih, saya mau jadi bagian dari gereja IFJF karena Anda mulai tahu bahwa disinilah Anda mengalami yang namanya pertumbuhan. Di kelas ini, gitu ya, di kelas Grow ini, sekali lagi diharapkan supaya Anda semuanya boleh mengalami hal yang lebih lagi di dalam Tuhan. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Yesus menghendaki agar Anda dan saya mengalami pembaharuan di dalam yang pertama, iman melalui doa dan firman Tuhan. Setiap kali saya dikasih kesempatan untuk kasih training tentang praise and worship gitu ya,
saya selalu ngomong, khususnya kepada teman-teman yang sebagai seorang worship leader, saya suka kasih tahu ke mereka, jangan pernah mengaku Anda sebagai seorang worship leader kalau Anda tidak membaca firman setiap hari. Itu yang saya selalu ajarkan, gitu ya. Itu yang saya selalu ngomong ke mereka. Kenapa? Karena firman itulah yang menjadi dasar bagaimana Anda menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Seberapa kuat seseorang untuk dapat bertahan melewati badai kehidupan tergantung pada seberapa dalam ia berakar di dalam firman Tuhan. Kemudian bertumbuh dalam apa? Kasih lewat komunitas gereja. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tahun ini gereja kita dikasih tema Alive in Calling. Ada banyak orang selalu ngomong begini ke saya nggak ngerti, saya panggilannya itu apa? Saya nggak ngerti, saya ini talentanya itu apa? Nggak ngerti, selalu bilang nggak ngerti, nggak tahu, nggak punya. Wah, itu lebih parah lagi, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua. Kalau Anda ingin tahu, Anda punya calling, Anda punya panggilan, Anda punya talenta, makanya masuk dengan yang namanya melayani. Kalau Anda cuma tetap stay, datang menjadi jemaat yang setia, it's good, itu baik. Tapi kalau Anda mulai melangkah lebih lagi, Anda akan tahu bahwa dalam diri Anda ada potensi yang luar biasa. Itu akan terjadi ketika Anda mau bertindak, mau melayani Tuhan. Makanya di kelas setelah ini, Anda akan masuk dengan yang namanya bagaimana Anda mau melayani Tuhan. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Wow, ini dipersiapkan Allah sebelum Anda dan saya pun ada. Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan Tuhan mau kita itu ada di dalam situ. Come on, teman-teman semuanya, Bapak Ibu Saudara. Anda ada, bukan nggak ada. Anda punya itu, bukan tidak ada. Tapi sekali lagi yang ditunggu oleh Tuhan saat ini, Anda mau bertindak, Anda mau melangkah melayani Tuhan. Dan di kelas itu endingnya adalah memimpin. Oke? Jadi setelah Anda selesai, Anda harus bisa memuridkan orang lain. Setiap proses yang telah Anda pelajari gitu ya di dalam kelas discipleship journey, maka di sini akan ada yang namanya proses dari datang. Oke, datang. Anda datang dan membawa orang untuk mengenal Tuhan. Kelas grow, bertumbuh. Anda bertumbuh dan membawa orang untuk bertumbuh dalam Tuhan dan mulai terlibat dalam komunitas, yaitu care group. Setelah itu melayani, serve. Anda melayani untuk membawa orang pun terlibat juga di dalam pelayanan. Dan memimpin, lead, memuridkan orang lain untuk menjadi pemimpin. Kalau di dalam materi yang Anda punya, gitu ya, kalau Anda boleh lihat, di materi Anda situ ada satu tabel, di situ ada yang namanya proses, tujuan, aktivitas. Oke, proses di camp, tujuannya untuk apa? Menerima keselamatan dan memberitakan Injil. Caranya bagaimana? Anda mulai melakukan yang namanya one to one. Oke, Anda mulai datang dan mulai cari orang, Anda mulai sharing. Hal yang paling gampang untuk Anda ceritakan tentang firman Tuhan adalah bagaimana hidupmu yang dahulu dan bagaimana hidupmu yang sekarang. Grow, berakar dalam iman dan tertanam di dalam gereja lokal. Oke, salah satunya adalah Anda mulai terlibat di dalam care group. Serve, terlibat dalam pelayanan dan mengajak orang lain terlibat melayani. Mulai melayani, gitu ya. Mulai melayani, gampang. Saya suka bilang kalau kayak kami di FGF Manado, pelayanan itu sangat banyak. Makanya butuh orang-orang yang lain, lead, pemimpin yang memuridkan sehingga muridnya bisa memuridkan
yang lain. Artinya setelah nanti Anda selesai di kelas lead, Anda harus bisa one to one. Mungkin dia sudah menjadi jemaat, tapi setiap hari Minggu Anda lihat dia cuma jadi jemaat yang baik gitu ya. Anda mulai one to one dengan dia, mulai cerita bagaimana Tuhan memakai kehidupan Anda, mulai bawa dia mulai connect dengan Tuhan, bertumbuh lewat satu komunitas yang namanya care group, terus mulai kasih tahu, yuk ikut kelas discipleship journey, gitu ya. Dan ini ayat yang terakhir, Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dan selesai gitu. Seluruh materi di dalam kelas Grow ini sudah selesai. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara teman-teman semuanya, kalau Anda perhatikan di setiap bab yang ada, itu ada hal-hal yang perlu Anda sharingkan di dalam. Oke, kalaupun mungkin Anda tidak sempat mungkin di kelas-kelas sebelumnya, di bab-bab sebelumnya, ini di kelas yang terakhir, ini bukan untuk ujian ya, bukan untuk kuis, untuk ujian tidak. Tapi justru itu akan membuktikan bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam diri Anda dan ada satu komitmen yang baru yang Anda mau buat di dalam hidup Anda lebih baik lagi. Oke, saya berharap Bapak Ibu Saudara teman-teman semuanya nggak cuma stop sampai di kelas Grow ini, ayo tetap semangat untuk masuk di dalam kelas yang selanjutnya, yaitu kelas Serve. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk kasih anugerah Tuhan bagi kami semuanya. Kami percaya setiap apa yang boleh kami terima sepanjang kelas Grow ini Tuhan, akan juga membawa hidup kami bertumbuh di dalam pengenalan yang lebih akan Tuhan. Bahkan hidup kami ini boleh memberi dampak kemanapun kami pergi dan berada. Kami bukan menjadi jemaat yang setia, tapi kami boleh terus bertumbuh di dalam kasih kami, menjadi orang yang mau melayani, bahkan kemanapun kami pergi, orang lain akan melihat ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye.